Prabowo Subianto menyampaikan ucap tamunya di World Economic Forum pada 9 malam ini. The President of the Republic of Indonesia. Presiden Indonesia Pak Prabowo sendiri menyampaikan ucap tamunya di World Forum 2026 di Davos, Switzerland. I can stand here in front of you as an equal partner. President of the Republic of Indonesia. Next, the Deputy Prime Minister of the Kingdom of Indonesia itu sendiri selaku negara yang besar di peringkat rantau kita. Yang paling besar adalah sudah pasti Pak Prabowo sendiri. I was in prison, but he almost got there. And thank the President for his effort to secure peace in many parts of the world, including Gaza. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Welcome to Garuda Japan. Dan tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik dari negeri tetangga seberang yang selalu welcome untuk ngintip-ngintip di channel ini. Dan topik kali ini sangat menarik menurut saya. Ini media Malaides ini ikutan heboh, ya ikut-ikutan bangga lah kan. Saya nggak salahkan dengan Presiden Prabowo sebagai pembicara khusus undangan di sini yang sangat dihormati. Tadi sudah kita lihat cuplikannya dan pembukaan aja saya udah respect ya. Pak Prabowo ngomong, I'm standing here in front of you as equal partner. Yes, you had right. I stand here in front of you as equal partner. Yes, sir. Jadi kata Pak Prabowo di pembukaan itu, saya berdiri di sini adalah sebagai partner, mitra yang sejajar dengan Anda. Di situ secara nggak langsung dia sudah menegaskan pentingnya Indonesia di sana. Dan yang paling menarik lagi di sini, nanti kita bahas satu persatu ya. Yang paling menarik itu Perdana Menterinya Malaides udah capek menjilat-jilat memuji Donald Trump, tahu-tahu nggak jadi pembicara di forum yang penting ini. Kasihan juga saya jadinya. Padahal dia tadi, ada cuplikannya tadi kan, dia ngomong didramatisir sedikit. Saya pernah di penjara. Ngomong ke Trump kan, Trump kamu hampir-hampir saja, saya sudah pernah di penjara. Terus muji Trump, kamu memang hebat, terima kasih sudah mendamaikan banyak di dunia, termasuk di Gaza. Aduh, malu saya ngelihat dia muji-muji, hampir menjilat pantat sampai licin begitu. Padahal orang tahu Trump juga bikin masalah di mana-mana. Baru aja Venezuela, sekarang mau Greenland itu diambil. Ya dengan harapan dapat tempat lah kan. Ini aduh malu lah. Tahu-tahu nggak dianggap. Karena itu daya tawar Indonesia dan leverage di geopolitik itu beda dengan Malaysia. Seperti langit dan bumi. Malaysia nggak ada daya tawarnya. Nggak dianggap. Walaupun udah capek menjilat, muji-muji Trump. Nggak diundang, nggak seperti Pak Prabowo. Santai aja, malah beliau menjadi pembicara undangan lah di sana. Ya, baiklah apa yang dibicarakan Pak Prabowo di sini. Pak Prabowo dengan percaya dirinya melaporkan kita Indonesia sebagai negara yang pembukaan aja ngomong negara terbesar katanya 4 dunia, dan ekonomi Indonesia grow, istilahnya stabil, naiknya terus di atas 5% selama satu dekade terakhir. Inflasi di bawah, saya nggak kaget loh, inflasi Indonesia itu rupanya di bawah 3%. Jadi
rencana redenominasi kemarin tuh pas betul Indonesia lakukan. Ya, rasio utangnya, utang dengan GDP-nya di bawah 30%, inflasi di bawah 3%, pantas kita meredenominasi, mempangkas 3-0 di rupiah itu. Dijamin sukses itu. Betul. Kecuali para koruptor, oligarki, dan sebagainya itu, grup-grup setan neraka ini yang nggak setuju itu. Pantas. Jadi pidatonya Pak Presiden nanti terakhir, bahasa Inggrisnya luar biasa sekali. Dan itu Maledes kalau ngomong hina-hina Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, tuh lihat Presiden kami. Di forum luar negeri beliau berbahasa Inggris, tapi kalau di forum dalam negeri beliau berbahasa Indonesia. Kalau di luar negeri ya harus berbahasa Inggris. Yang kedua yang saya akan bahas ini, gimana gestur tubuh Trump dengan Pak Prabowo. Lihat sekali semua orang menghormati beliau. Saya bukan bikin ayat penyedap hati atau kegeeran sendiri. Enggak, perhatikan dia tepuk-tepuk punggungnya. Pak Prabowo dekat, salam, kelihatan gesturnya. Kita bisa baca dia menghormati beliau dan mendengarkan beliau. Dan Indonesia terpilih salah satu pimpinan Dewan Perdamaian di Gaza. Dan sekali lagi Maledes nggak terpilih, malah diundang aja enggak kemarin yang rapat baru ini. Dan hebohnya media-media Maledes heboh memberitakan, ikut hype lah ya, ikut FOMO, fear of missing out. Tapi saya nggak ngetawain. Paling nggak mereka memberitakan hal yang benar. Udah berani memberitakan hal-hal bagus tentang Indonesia. Biasanya kan 70-60% cuma berita-berita jelek aja tentang Indonesia. Ya, ini kelihatan sekali. Dan nanti setelah ini sisa pidato Pak Prabowo sekitar 5 menit lah. Saya nggak selesai nanti bahasa Inggris, tapi saya coba translatekan ke bahasa Indonesia pakai app ya. Kadang bahasa Indonesia saya translate ke Inggris, kalau nggak sempurna itu maklum aja ya, aplikasi yang translate-nya. Dan video saya nggak pakai edit-edit, saya record ini langsung saya upload. Jadi maafkan aja kalau tidak sempurna. Dan saya nggak pakai topi hari ini, baru potong rambut. Gimana teman-teman? Oke? Jadi Maledes, ya Pakcik Maledes duduk aja di pojokan untuk saat ini. Nonton aja lah, kami beli pesawat 84 pesawat tempur. Pak Presiden kami di World Economy Forum, pembicara khusus yang berani nampar sana nampar sini. Dia tampar ambisi Trump, dia tampar juga ambisi Eropa. Pokoknya orang Eropa ini, dunia kita ini dalam keadaan bahaya. Sangat genting. Nah, Indonesia lah yang mendamaikan mereka, yang mengingatkan. Kita bisa-bisa ke perang dunia ketiga loh. Nggak main-main loh. Kalau ambisi Trump nekat ke Greenland itu ceritanya teruk kita. Ya. Presiden Prabowo lah yang ngomong, nggak ada kemakmuran tanpa kedamaian katanya. Dia tampar ambisi Trump, dia tampar juga Eropa, kasih tahu. Presiden mana? Kalau Indonesia, kita ambil reality ya, kita lihat kenyataan. Kalau Indonesia itu tidak kuat sekarang, ekonominya, militernya, siapa yang mau dengar? Ayo siapa? Nggak mau dengar. Nggak ada. Tapi sekarang semua dengar. Setelah itu agak melunak Trump setelah dengar beritanya. Itu pertama Trump ya ngotot dia. Dia ngomong siapa yang bisa istilahnya ngelola Greenland itu selain kami yang punya kekuatan. Pokoknya ngotot dia. Tapi setelah dengar pidato itu ada ceritanya sedikit-sedikit melunak. Dan hanya Pak Prabowo yang berani melawan arus. Orang kan saling sikut-sikut tuh. Trump dalam pidatonya entah berapa puluh kali ngomong Greenland itu. Greenland. Hebat sekali Pak Prabowo. Saya sebagai diaspora much appreciated.
ya saya ikut bangga, dan media-media Maledes silakan berbangga, pacik-macik Maledes silakan duduk aja di pojokan ya. Nangis-nangis sedikit nggak apa. Dan kita lihat berita terakhirnya ya. Ini video penutupnya Pak, 5 menitan lah saya coba translate pidato Pak Prabowo. Lihat sendiri dia ngomong di depan forum yang habis panas gontok-gontokan tentang Greenland ini ya. Dan kenapa ngotot sekali Trump dengan Greenland? Ya natural source-nya. Dia ada juga isu ngomong dia memenuhi para donatur, keinginan donatur kan banyak miliarder-miliarder dunia. Mereka di samping natural source, sumber daya alam Greenland itu kan cocok kalau jadikan negara atau state yang khusus untuk sumber data dunia. Udah dingin kan untuk coolers. Nggak banyak ngeluarin biaya. Kalau Nvidia yang mau investasi di Johor, setiap harinya itu butuh air berapa? Mungkin 2 kolam renang ukuran Olimpiade setiap harinya. Kemana mau dicarikan airnya oleh Maledes di sana? Sementara mereka sendiri udah kekurangan air bersih. Nah kalau Greenland cocok. Orang udah dingin kan? Banyaklah kepentingan Amerika di sana. Dan Pak Prabowo sekali lagi di samping dengan percaya dirinya, proklamirkan perkembangan ekonomi Indonesia dan stabilitas di Indonesia, tentu saja dampak positifnya akan banyak investor masuk nanti ke Indonesia. Jangan kaget ya, kunjungan ke Inggris saja udah dapat berapa, 90 triliun itu kalau nggak salah investasinya. Alright, begitu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang tune in, yang selalu support. Lihat video terakhir dari Bapak Prabowo sebagai penutupan. See you next video. Bye-bye. Distinguished President and CEO of the WEF, Mr. Borge Brande, ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Ladies and gentlemen, we gather here in Davos at a time of great uncertainty, a time when wars continue to break out, a time when trust between nations, between institutions, between peoples is fragile. History teaches us peace and stability are our most valuable assets. Peace and stability are the ultimate prerequisites for growth and prosperity. There will be no prosperity without peace. Excellencies, distinguished delegates, the IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world had faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade. And I'm confident that this year our growth will be higher. Our inflation remains at around 2%. Our government deficit is now kept below 3% of our GDP. International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence.
They recognize that Indonesia's economy is resilient. Our policies have been and will always be well calibrated. Peace and stability in Indonesia over the years did not happen by chance. Peace and stability in my country did not happen by luck. It happened because we, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation, and always friendship over enmity. Our credibility, hard-earned over many years, has been protected. Credibility once lost is very expensive to regain. Indonesia, in our history, has never once defaulted on our payments of our debt. Not once. Succeeding regimes always pay the debts of the preceding regime. Successive presidents will always honor the debts of the previous administration. Excellencies, distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital.